Shalom, damai di hati, syukur kepada Tuhan di hari baru anugerah Tuhan ini, kita boleh mengikuti renungan harian keluarga di hari Sabtu 25 Juli 2026. Dan sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur atas hari baru yang Engkau anugerahkan bagi kami. Di hari ini, kami akan melakukan lagi segala tugas tanggung jawab serta aktivitas kami. Namun, sebelumnya kami mau Tuhan menuntun kami dengan firman-Mu, agar supaya kehidupan kami senantiasa terarah pada jalan yang Engkau kehendaki. Maka kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu di saat ini Bapa, lewat renungan harian keluarga, dan kami percaya bahwa Tuhan pula lah yang akan menghikmati kami, memberikan kami kemampuan untuk memahami, mengerti, dan memberlakukan setiap perkataan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman kehidupan kami berdoa. Amin. Firman Tuhan di hari ini, Galatia pasal 3, ayat 28 hingga 29. Demikian firman Tuhan. Dalam hal ini, tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Demikian firman Tuhan. Dan tema perenungan di hari ini adalah semua adalah satu di dalam Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, dalam pengalaman hidup setiap hari, kita sering melihat adanya perbedaan baik suku, status sosial, jabatan, pendidikan, atau jenis kelamin. Hal ini sebenarnya sebuah kekayaan karena Tuhan Allah tidak menciptakan dunia ini sama. Namun dunia sering membedakan dan bahkan memisahkan orang berdasarkan hal-hal ini. Di dalam Yesus Kristus, semua perbedaan itu tidak lagi menjadi pemisah. Rasul Paulus menulis kepada jemaat di Galatia bahwa siapapun yang percaya kepada Yesus Kristus adalah satu tubuh, satu umat Tuhan Allah. Tidak ada lagi perbedaan yang membuat seseorang lebih tinggi atau lebih rendah. Semua sama di hadapan Tuhan Allah. Semua sama berharganya. Hal ini sangat penting untuk dihayati dalam kehidupan keluarga. Karena seringkali dalam keluarga pun bisa timbul perasaan lebih penting atau lebih benar dari yang lain. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan Allah hari ini mengajak kita untuk menghargai satu sama lain. Karena kita semua telah menjadi satu di dalam Yesus Kristus. Bukan hanya itu, ayat ini juga mengingatkan bahwa jika kita milik Yesus Kristus, maka kita adalah keturunan rohani Abraham dan ahli waris janji Tuhan Allah. Artinya,
Kita tidak hidup sendiri atau tanpa tujuan. Kita hidup sebagai bagian dari keluarga besar Tuhan Allah dan pewaris janji-janjinya. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, sebagai keluarga Kristen, firman Tuhan Allah mengingatkan kita semua, anggota keluarga sama berharganya di mata Tuhan Allah. Tidak ada yang lebih penting, tidak ada yang lebih rendah. Oleh karena itu, kita diajak untuk menghargai perbedaan dalam keluarga. Pasti ada perbedaan usia, ada perbedaan pendapat, atau kebiasaan. Namun, dalam kasih Yesus Kristus, perbedaan itu bukan penghalang, tetapi kekayaan yang memperkuat kebersamaan. Marilah kita membangun kesatuan. Marilah kita menjadikan Yesus Kristus sebagai pusat keluarga. Bersama-sama kita membaca firman, kita berdoa dan melayani. Dan itu akan mempererat kesatuan dan kasih dalam rumah kita. Di luar komunitas keluarga pun ada begitu banyak perbedaan. Sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk memperlakukan sesama dengan hati yang penuh kasih dan kerendahan hati. Kita belajar menerima satu sama lain tanpa membeda-bedakan, melainkan menghargai setiap orang sebagai ciptaan Tuhan Allah yang berharga. Ketika perbedaan menimbulkan kesalahpahaman, kita tidak memilih untuk menjauh atau menghakimi, tetapi berusaha memahami dan saling mengampuni. Dalam setiap tindakan, kita berusaha menjaga damai sehingga hubungan yang terjalin tetap mencerminkan kasih Yesus Kristus. Dengan demikian, kesatuan di dalam Yesus Kristus menjadi nyata, bukan hanya dalam kata-kata, tetapi melalui sikap hidup sehari-hari. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, untuk firman-Mu yang boleh menyapa kami, kembali memotivasi kami untuk bagaimana kami harus hidup berdampingan dengan sesama, baik dalam keluarga, tapi juga di jemaat dan masyarakat di mana Engkau hadirkan kami. Mampukanlah kami Tuhan, untuk menjadi pembawa damai sejahtera, menciptakan kesatuan, kekokohan, dan tanpa membeda-bedakan satu sama lain. Latar belakang hidup yang berbeda-beda di antara kami tidak akan membuat kami terpisah, bahkan juga ada permusuhan. Namun, dalam setiap perbedaan yang ada, kami akan saling melengkapi satu sama lain sebagai bentuk karunia Tuhan yang melimpahi kehidupan kami. Di dunia ini kami hidup berdampingan satu sama lain dengan kehidupan kami yang berbeda-beda ya Tuhan. Tetapi juga berkat yang sudah Engkau sediakan bagi kami. Kami akan bersatu. Kami akan bergandengan tangan. Kami akan saling menopang satu sama lain. Untuk kami menyatakan kehidupan yang memuliakan Engkau. Ya Tuhan, berkatilah kami, agar supaya kehidupan kami selalu diterangi dengan firman Tuhan. Dan di hari ini kami akan melakukan aktivitas serta tanggung jawab kami. Tuhan, berkati setiap kami. Anugerahkan kesehatan, kekuatan, umur panjang, selamat. Lindungi sertai kami. Selamatkan kami di mana kami pergi dan berada. Berkati dalam setiap usaha kerja dan karya kami.
Berkati dalam setiap rencana-rencana kami. Berkati dalam setiap harapan-harapan dan kerinduan kami. Bahkan Tuhan, ketika ada yang boleh bersyukur di hari ini, oleh karena setiap berkat yang mereka nikmati, ada berkat umur panjang dalam kehidupan pribadi dan rumah tangga, bahkan pun berkat-berkat lainnya. Tuhan kiranya memberkati, dan sekiranya ada yang mengalami persoalan dan pergumulan hidup, kami pun percaya bahwa Tuhan selalu hadir dan Tuhan menopang setiap kehidupan pribadi dan keluarga kami. Tuhan akan mengangkat setiap gumul dan beban-beban hidup kami. Dan kiranya kasih setia Tuhan senantiasa dilimpahkan di atas kami. Ya Tuhan, kami taruh kehidupan kami dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Terjadilah seturut kehendak-Mu, bukan kehendak kami manusia yang terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber kehidupan dan berkat, kami berdoa, bersyukur, dan bermohon kepadamu. Amin. Demikianlah renungan harian keluarga hari ini. Jangan lupa untuk like, share, dan ikuti terus channel YouTube Jemaat Gemi Maranatha Paslatan. Selamat beraktivitas. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom, damai di hati.